Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau menunjukkan tentang cara pengukuran tegangan kerja dari IC pada RC 2,4 GHz ya. Ini biasanya kasus-kasus ini untuk RC yang tidak bisa connect atau mati total, atau indikator di RC-nya nyala tapi remote nggak connect. Itu tahap awal yang harus kalian eh, cek, yaitu di bagian IC-nya, IC receiver. Sebelum ke IC receiver itu ada IC regulator. Nah, di video kali ini saya mau menunjukkan mana saja bagian letaknya di mana sih IC receiver itu dan IC regulatornya, biar kalian itu dalam pemetaan pengerjaan RC yang rusak bisa tahu ya langsung titik-titiknya yang mana. Jadi eh, nggak usah bingung, yang penting kalian punya alatnya ya, multitester digital itu penting. Kalau kalian pengen belajar tentang RC, kalian harus punya multitesternya ya. Jangan kalau kalian pengen belajar tapi nggak punya alatnya, itu percuma ya kan, cuman bisa tanya tapi kalian nggak bisa praktek. Akhirnya apa, nanti sudah dikasih tahu letaknya di sini eh, nggak dieksekusi, besok kalian lupa tanya lagi. Harusnya kalian kalau pengen benar-benar pengen belajar, kalian siapkan dulu alatnya, multitester, solder, dan lain-lain. Dan sebenarnya di video-video saya itu sudah banyak membahas tentang RC 2,4 yang nggak connect ya. Seperti contoh yang ada di depan kita ini kan modul RC 2,4. Nah, ini saya tunjukkan letaknya. Ini kalau RC kalian nggak bisa connect atau mati total, yang langkah awal kalian itu cek bagian voltasenya. Di sini letaknya. Ini ground dan ini plus. Ini jalur positif dan ini groundnya. Kalau RC posisi switchnya on, terus lampu indikator, ini ada lampu indikatornya di sini, lampu indikatornya nyala tapi remote-nya nggak connect, kalian cek dulu di bagian sini. Ini kalian cek voltasenya harus sesuai dengan baterainya ya. Kalau baterai menggunakan 4 volt, ini harus keluar tegangan 4 volt. Kalian ceknya cara pengecekannya gini. Ini yang negatif posisinya di sini, dan ini plusnya di sini. Posisi RC nyala ya, on, harus keluar tegangan 3,9, minim 3,9. Terus kalian cek di jalur positif. Jalur positifnya ada di bagian sini ya. Ini jalur positif, larinya ke sini. Ini ada resistor. Resistor ini nantilah resistor ini fungsinya untuk penahan tegangan ke LED-nya ya. Ini untuk indikator. Nah, ini ada jalur lagi ke sini. Ini dapatnya di resistor. Nah, resistor ini kodenya 407 kalau nggak salah. Ini resistor ini fungsinya untuk menahan tegangan dari untuk menahan arus yang lari ke IC regulator. Ini fungsi IC regulator atau IC untuk penurun tegangan ini. Jadi dari satu daya ke sini, dari plus baterai sini dia larinya ke resistor, dari resistor lari ke IC regulator. Ini untuk penahan ya. Terus fungsi dari IC regulator ini dia untuk menurunkan tegangan, yang nanti dibuang ke disuplai ke IC receiver. Ini IC receivernya. IC receiver ini kakinya ada yang menggunakan 8 kaki, 4 kanan, 4 sebelah kanan, 4 sebelah kiri. Ada yang menggunakan sebelah kanan 6 kaki, sebelah kiri juga 6 kaki. Kebetulan ini ada 4 kaki, tapi fungsinya juga sama, fungsinya sama-sama. Dan ini cara pengecekannya. Probe multitester negatif kalian taruh ke sini, ke bagian negatif ya. Ini kan probe negatif kalian taruh sini, dan ini positif. Kalau positifnya kalian taruh di sini dulu, taruh di sini. Kalau positif keluar tegangan 3,9 atau 3,7, kalian lanjut ke sesudah resistor sini.
Ini kan masih jalur positif lari ke sini, terus ini nih ada resistor, kalian cek di bagian sini harus keluar tegangan juga 3,9 ya. Terus kalau di sini ada tegangan 3,9, kalian cek lagi ke sini ke IC regulator. Ini IC regulator, ini bagian input dari IC, ini negatif dari IC, dan ini positifnya, positif out. Kalian cek di bagian sini, titik yang sini ya. Kaki yang sebelah sini kalian cek. Ini kalian cek harus keluar tegangan kisaran 2,3 atau 3,3. Kalau di sini tidak keluar tegangan, berarti IC ini rusak. Tapi kalau di sini keluar tegangan kisaran 3,9, ini IC rusak. IC regulatornya juga rusak. Itu karena kelebihan beban atau memang IC ini sudah short dari sananya ya. Ini dari intinya dari sini ya. Titik ini harus keluar tegangan 3,3 atau 2,9. Karena apa? IC receiver ini membutuhkan tegangan 2,2 sampai 3,3 volt. Ini selebihnya itu IC ini akan lama-lama panas ya, rusak. Dan kalau ini sudah keluar tegangan 3,3 atau 2,9 ya, terus RC-nya tetap nggak mau nyala, nggak mau connect, kalian cek dulu dari sini. Ini probe negatif dan ini positif, kalian tempelkan sini, cek. Kalau di multitester keluar tegangan minus 3,9, terus kalian balik, ini negatif di sini dan ini positif. Nih probe positif di bagian sini, keluar tegangan 2,9, ini juga rusak harusnya. Kalau di sini 2,9 terus testernya kalian balik gini, keluar tegangan 2,9, berarti IC ini bagus, IC ini nggak bermasalah ya. Terus kalian kok masih tetap nggak mau jalan, masih nggak connect, berarti di bagian IC receivernya ini yang rusak. Udah, kalian nggak perlu cek lagi IC ini, tetap kalau dari sini keluar tegangan dari sini normal, terus IC ya, tegangan dari IC regulator ini normal, tapi RC-nya tetap nggak mau nyala, ya kan, tetap nggak mau nyala. Bisa dari IC-nya sini, IC-nya ini bisa juga rusak ya, tapi kalian cek dulu di bagian sini output dari IC. Ini output dari IC receivernya ya, ini posisinya di sini ya. Ini outputnya untuk bagian maju mundurnya ya. Nih B2, F2, F1, B1, posisinya di sini outputnya. Jadi dari titik ini, kaki nomor 3 dan 4 kalian cek. Ini 3 di sini. Ini ya, kalian kabel probe multitesternya kalian taruh di sini yang negatif. Kalau yang positifnya kalian taruh di kaki nomor 4 sini. Terus remote-nya kalian nyalakan. Kalau indikator remote masih kedip, berarti itu tandanya di IC ini ya. Tapi kalau pas posisi mobil remote PCB yang di mobilnya kalian on kan, terus lampu remote-nya kedip-kedip dan nyala standby, berarti IC ini nggak masalah. IC ini nggak connect-nya bukan karena dari IC-nya, mungkin dari driver dinamo belok atau driver dinamo maju mundurnya yang kebakar. Tapi kalau posisi remote dinyalakan, PCB RC-nya dinyalakan, remote-nya dinyalakan, tapi LED indikatornya kedip-kedip terus, berarti yang rusak di bagian antara di bagian IC receiver ini, bisa juga di IC regulatornya. Tapi kalau di sini kan ada keramiknya nih, ada komponen keramiknya, ini jarang rusak ya kalau RC yang baru ya. Nah ini ekstalnya ini jarang rusak.
kebanyakan yang rusak di bagian sini ini atau enggak yang sini. Apalagi kalau salah baterai ya, kalau salah baterai itu biasanya langsung ini di bagian regulator IC regulatornya nih, ini biasanya ini langsung putus. Kalau nggak putus dia tetap mengalirkan arus ke IC ini dan akhirnya IC ini yang kena ya. Nah, untuk pengecekan dari tegangan output, dari ini apa namanya, dari IC receiver, remote-nya kalian mobilnya kalian nyalakan, remote kalian nyalakan. Kalau kalian pencet LED-nya nyala sesuai arahan dari pencetannya itu, berarti receivernya bagus. Kalian cek di bagian kaki nomor 3 sini. Ini kaki nomor 3 dan kaki nomor 4. Kaki nomor 4 sini, jalur ini ya, tengah. Ini kaki nomor 4. Ini terus sama belah sini. Ini kalian cek. Ini. Terus remote kalian pencet, pasti keluar tegangannya. Dengan catatan remote bisa standby ya, bisa connect ya. Tapi kalau remote masih kedip-kedip, itu nggak keluar tegangan. Ini. Dan kalau remote nggak dipencet, terus ini kalian cek keluar tegangan, berarti ini yang rusak. Jadi intinya kalau RC 2,4 nggak bisa connect atau mati total, tapi indikator nyala, kalian cek di bagian sini. Ini bagian IC regulatornya, ini kalian cek tegangannya dari sini. Ini plus harus keluar 3,9 sesuai baterai, terus di sini harus turun jadi 2,9. Tapi kalau di sini nggak keluar tegangan atau tegangannya melebihi tegangan kerja dari IC ini, berarti ini yang rusak. Jadi kalian pahami terus ya, videonya. Ini sebenarnya mudah kalau kalian sudah tahu tentang RC ini ya, cara kerjanya kalian sudah tahu letak-letaknya. Dan ini IC, di sini IC receiver, ini IC regulator untuk penurun tegangan dari baterai langsung ke IC, dan ini untuk IC driver dinamo belok-belok, ini driver maju mundur. Dan sebenarnya ini kan dibagi ya tegangannya. Ini kan dari sini kan keluar 3,9 atau 4 volt ya, 4 volt ini 4 volt. 4 volt itu tegangannya dibagi 2. Jadi kalau ini 4 volt, dia larinya ke IC driver. IC driver ini 4 volt ke sini sama yang ini. Terus yang 4 volt lagi dia larinya ke IC regulator, dan di IC regulator ini diturunkan menjadi 2,9 atau 3,3 untuk supply tegangan kerja IC receiver ini. Jadi kenapa kalau kelebihan beban, kelebihan baterai selalu kebakar di sini dulu, karena tegangan kerja dari IC driver ini cuman butuh tegangan kerja 3,7 atau 4 volt ya IC ini ya, IC MX1919 atau MX1616. Dan untuk IC regulator ini cuman butuh 1 ampere, jadi lebih dari 1 ampere pasti ini kebakar. Dan voltase ini menyesuaikan dari tegangan input ya. Kalau ini kan untuk penurun, jadi kalau di sini disuplai 7,2, keluarnya tetap sama 2,9. Fungsinya kan penurunkan tegangan, tapi yang nggak kuat yang sini IC drivernya. Jadi besok kalau ada kesempatan saya mau membuat tutorial untuk menaikkan tegangan di sini ya. Jadi 7,2 bisa buat nyuplai sini sama IC sini. Dan tunggu lagi tutorial yang lainnya ya. Nanti kalau masih kurang jelas kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.